banyak sekali para mahasiswa baru ya, mahasiswa baru yang baru join. Nah, jadi pastinya perlu adaptasi ya, apalagi jedanya hari pertama ya, seperti itu. Oke, mungkin kita ini saja ya. Pertama kita ya bisa dikatakan intermezzo lah ya, sedikit. Sebelumnya salam kenal ya, salam kenal untuk semuanya. Nama saya Andi ya, saya ada slide-nya. Oke, ini apakah sudah kelihatan slide saya? Sudah ya? Sudah Pak. Sudah, Pak. Ya, oke. Sudah, Pak. Oke, ya, oke. Ya, jadi di pertemuan pertama ini seperti biasa ya, mungkin kita akan menghabiskan 30 menit untuk ngobrol-ngobrol gitu ya, jelas bermasalah materi. Nah, terkait PJJ, baik terkait matkul ini ataukah terkait PJJ ya, seperti itu. Nah, tapi di sini saya juga akan share sekilas ya terkait dengan yang namanya biasanya di awal itu biasanya dosen-dosen itu menyampaikan kontrak kuliah gitu ya, seperti itu. Tapi kalau saya sebetulnya sih nggak ini namanya kontrak kuliah sih ya, yang mungkin lebih ke arah ya kesepakatan tuh ya kita bersama. Nanti kalau misalkan di tengah-tengah ada perubahan bisa memungkinkan ya, seperti itu. Ya pertama tentu saja ini ya perkenalan ya, nggak usah panjang-panjang gitu ya. Nama saya Andi ya. Jadi kalau biasanya teman-teman di sini yang jadi komting ini saya yang ini ya, biasanya yang ada masalah sesuatu atau apa, biasanya saya juga termasuk di sana. Dimana kalau sebelumnya sih saya memang ini ya membantu Pak Heru. Pak Heru kan yang saya buka prodi ya. Saya dulu itu cek prodinya, tapi untuk saat ini sudah diganti ya oleh intinya oleh Budian karena saya uh, ditugasi untuk menjabat yang lain. Tapi paling enggak ketika nanti ada sesuatu hal terkait PJJ ya, kalian semua nanti bisa bertanya ke Pak Heru kah atau Pak Budian atau saya, itu juga silakan lah seperti itu. Tapi yang pasti nanti bisa bertanya ke dosen walinya ya. Itu. Lalu saja dulu sudah dijelaskan juga ya waktu sama Pak Heru ya, bersama-sama Pak Heru itu juga kita sama. Oke, kembali lagi ke sini. Nama saya Andi Apohinanto ya. Saya panggil Andi. Profilnya silakan googling sendiri ya detailnya ya. Gitu. Yes, gitu. Saya dosen ya, dosen tentu saja dosen di informatika. Apalagi ya. Mungkin saya asalnya dari Kediri gitu. Mungkin kalau di PES ini saya masih termasuk dosen yang baru ya, juga agak yang baru tapi juga belum nggak lama apa ya, nggak bukan yang lama ya. Saya di PEN masih sekitar 4 tahun gitu ya, sekitar 4 tahun seperti itu. Terus kemudian ya oke sih, mungkin kurang lebihnya gitu aja ya, gitu aja. Nah kemudian di saat ini kan kalian ini ya
untuk yang apa namanya mahasiswa baru, ya saya ucapkan selamat ya sudah bergabung di program pendidikan jarak jauh ini ya di 3 PJJTI. Tentu saja kalian meskipun masih semester 1 ya, ini harus tetap dijaga ya, harus sudah menjaga semangatnya ya sehingga nanti bisa lulus tepat waktu gitu ya. Seperti itu. Mungkin bagi yang angkatan yang mungkin mengulang atau mungkin ada saya kurang tahu ya. Jadi ini nanti bisa ini yang penting serius gitu ya. Kalau di sini itu singkatnya adalah karena mata kuliah dasar sistem informasi ya, memang nanti yang kita pelajari adalah dasar-dasar saja. Dan mata kuliah itu kan ada dua jenis ya yang tadi dijelaskan ya, ada praktikum, ada teori. Nah, ini termasuk yang teori, jadi lebih ke arah, ya lebih ke teori teoritis ya, gitu. Tugas tentu saja juga ada, tapi memang lebih ke arah teorinya, seperti itu. Pertemuannya nanti ya sama ya, karena teori saja ada UTS, LAS, nah seperti itu. Nah ini kontrak kuliah Kak. Misalnya kalau saya ya, misalkan yang saya ampu biasanya seperti itu. Jadi usahakan ketika mulai sesuatu kalian harus berdoa ya. Seperti di batin masing-masing ya, seperti itu. Taati semua aturan yang ada di kampus, ya artinya kalau PJJ kan ya dimanapun ya bisa. Maksudnya aturan ini adalah ya contohnya, oh kalau dosennya masuk jam segini gitu ya, ya on time gitu ya. Tapi kalau di PJJ kan lebih fleksibel ya. Kalau kalian tidak bisa hadir waktu perkuliahan ini, sinkronus ya namanya. Jadi perkuliahan secara langsung tuh, namanya sinkronus. Nah, kalian bisa melihat rekaman secara sinkronus. Yang penting adalah absennya ya, seperti itu. Nah, di sisi lain kalau nanti misalkan terkendala terkait absensi gitu ya, waktu Pak saya benar-benar nggak bisa absensi. Silakan nanti bisa izin aja ya, izin ke dosen pengampunya gitu ya. Kalau misalkan tidak bisa, apa? Kalau misalkan apa ya lebih aman lagi kalian bisa membuat surat ya, surat namanya itu surat tidak bisa mengikuti perkuliahan sinkronus gitu ya gitu. Jadi ada formatnya sih ya kelihatannya nanti juga bisa di share di grup konting sih ya kelihatannya itu nanti biar kontingnya kemarin aja nanti disampaikan ke makanya saya dibuat nanti ada link pengumpulan tuh ya nanti dikumpulkan supaya nanti paling enggak kalau misalkan kalian memang benar-benar nggak bisa biasanya tuh ini ya yang biasanya kalian sambil bekerja gitu ya bekerja tuh benar-benar nggak bisa absen tapi tetap bisa yang penting ngerjakan tugas ya ngerjakan tugasnya dari dosen apa terus kemudian eh, ya tugasnya kan seminggu gitu ya terus menyimak materi atau recording yang ada juga atau PPT gitu ya UTS WAS juga ngerjakan gitu ya ya sudah cukup seperti itu tapi pokoknya kalau nggak bisa absen bisa buat surat gitu ya. Oke, dan nanti ya mungkin di PJ nanti seperti itu sih sisanya nanti contoh kayak saya ini ya mungkin karena ada banyak tugas mungkin nanti PIC atau kontingnya per ini ya ya PIC-nya itu nanti bisa mengingatkan ke saya gitu ya tadi sudah bagus sih ya nggak siapa lupa saya ya itu tadi sudah bagus itu tadi bisa mengingatkan ke saya gitu ini juga ya menerapkan ini yes, biasa ya gitu ya jika ada tugas kerjakan tuntas absen wajib nanti yang lebih penting paham sama materi ya itu tadi ya jadi kalau saya sih harapannya pas waktu dibuka absen klik gitu ya kan nggak sampai 1 menit ya penting absen gitu tapi kalau benar-benar nggak bisa pakai surat lah gitu kalau semangat juga ya maka juga dengan teman yang lain nah ini kebetulan maba ya meskipun kalian PJJ silakan kalian bisa buat grup sendiri ya kita saya lihat juga ada kayak grup mahasiswa sendiri ya dari PJJ nah itu silakan kalian bisa menyapa gitu ya sama ngobrol-ngobrol kenalan gitu ya nah seperti itu karena nantinya biasanya ketika ada obrolan seperti itu nanti bisa ini sih mungkin yang males jadi nggak males yang ini dan lain sebagainya ya ada semacam misalnya saling bantu juga ya makanya kalau ada teman kita saling kita bisa saling membantu ya seperti itu. Oke kemudian nanti
terkait ini ya, eh, kurang lebih ya, itu teorinya dari atau materi-materi yang tadi disampaikan di dasar sistem informasi, ada 12 kali pertemuan ya, terus 2 kali tes UAS, sama 2 kali itu tambahan ya, gitu. Nah, ini ya pertemuan satu nanti ini gitu ya, informasi, kedua dan sebagainya ya, terkait dan ini lebih ke arah teori ya pengenalan. Jadi mungkin Popolan mencoba gitu ya, nyoba saja gitu ya. Tapi paling enggak ini masih memang mengenalkan ya. Nanti detail-detailnya kalian akan pelajari waktu di semester-semester selanjutnya. Dan kalau protokol aplikasi nanti ada di UI UX gitu ya, di semester 4 atau 3 ya. Web itu mulai semester 2 nanti ada mobile semester 4 gitu ya. Front end back end juga web gitu ya. Seperti itu. Nah, ada juga ini ya, pengenalan teknologi terkini gitu ya. Karena ini memang ya langsung ini ya terkini gitu ya. Microservice apa itu REST API apa. Nah ini tapi lebih ke arah memang masih teori ya, masih dasar ya saja. Redis dan sebagainya. Paling enggak ketika kalian nanti sudah cemplung di mata kuliah yang itu gitu ya. Contoh plot gitu ya. Pasukan nanti perlu database gitu ya. Nanti paling enggak kalian sudah tahu alasan atau uh, mengenakan terminologi atau istilah-istilah yang ada. Nah, seperti itu. Itu ya, nah, aja 12 itu. Oke, nah tadi sudah ya. Oh ini enggak. Sini saya ini aja ya. Tadi sudah, oh ya ini sudah masuk grup Semakah ini ya. Sebenarnya biasanya kalau di awal itu ini ya, saya tuh menggunakan Apple dulu gitu ya. Tapi sebetulnya ya defaultnya pakai Zoom gitu ya. Apple tadi ternyata kalau nggak bisa sebenarnya masih ada perbaikan ya. Paling nggak kalian tuh nyoba Apple gitu ya. Tapi kok nggak bisa. Oke gitu. Mungkin kalau boleh tahu juga ya, sebelum mata kuliah saya ini, sebelum mata kuliah saya ini apakah tadi sebelumnya ada mata kuliah juga yang maba masa baru? Ada, Pak. Ada Ada ya. Pak, Apa? Siapa mata kuliahnya siapa? KTI sama Bu Fitra. Oh KTI ya. Yang tadi. Oh, ya, oke. Jadi kan sudah adaptasi ya, jadi kedua. Oke. Ujian kakak kelas. Nah, kakak kelas itu siapa ya? Bentar. Oh, agak ya lalu. Mbak Anifa ya, itu ya. Anifa Aulia ya. Iya, Pak. Oh, oke. Ya nanti mungkin bisa mau ini ya, minta bantuannya untuk mengingatkan saya gitu ya. Atau di grup siapapun juga bisa sih ya. Di grup siapa. Pak, jangan lupa dengan kuliah. Saya kadang meskipun sudah rutin ya, tapi itu kadang lupa gitu ya. Dosen, misalnya kebanyakan ini ya, kebanyakan gas gitu. Apa, gitu. Oke. Tuh, oh, oke, sebentar ya. Ini tak hapus saja ya. Mungkin yang belum join, join ya. Itu di pengumuman saya sudah saya tuliskan juga ya di situ. Join link WA kan ya. Izin Pak, ini Iya, iya baik. apa, Zoom-nya itu limit Pak. Ini kan yang Oh, ya. join udah 100 orang. Nah ini ada yang belum join dan dia mau join tapi nggak bisa Pak. Oh gitu. Iya. Ah, Ya ini limitnya 100 orang ya. Ini sudah lebih dari 100 ya ada ya. Oh iya. nah iya. Oh, oke oke. Nah, limit kan juga 100 ya. Kalau Bu Fitra dia menggunakan apa? Kalau Bu Fitra tadi pakai Jitsi. Sudah. Kata kalau gitu pindah Zoom yang ini aja ya. Oh, betulnya baru kali ini ya sampai 100. Ya memang makin semester itu makin makin tahun makin tambah ya. Saya tadi lupa, oh ternyata 100 lebih. Saya ini aja, saya berikan link yang 1000 benar ya, sebentar. Sementara ini ya, saya share aja langsung di grup, moga-moga aja semua sudah join. Sementara mungkin yang belum join bisa join ya. Cek tadi ya, pokoknya di pengumuman ya, di pengumuman itu ada di label pengumuman, nah itu ada link link apa link WA-nya. Nah, gitu. Oke, sebentar saya
Ini dulu. Iya, ini ada 100 sudah ya. Wah, luar biasa ya. Oke. Oke, berarti kalau ini ya 100 lebih, ini saya end dulu. Silakan bisa join di grup yang baru ya. Ini dia. Ya Kita Pak. saya ini. Coba ini apakah ada lebih dari 100 ya? Harusnya iya sih. Coba kita 792 ya. 92. Permisi, Pak. Iya, Apakah boleh minta akses untuk recordnya? ya, nanti setelah waktu materi ya di record. Ini kan masih ngobrol-ngobrol doang ya. Oh iya, ya baik, Pak. Terima kasih. Oke. Tapi sebetulnya ini kok ya, untuk materi nanti saya pun juga record itu, iya, boleh. Cuma maksudnya ini, saya tuh sudah buat rekaman video juga ya untuk materi ya. Nanti saya share langsung semuanya di drive videonya. Sehingga sebenarnya kalaupun nggak ke record, ya kalau record juga ada obrolannya juga ya. Tapi tetap nanti kita record. Cuma nanti yang versi murni materi juga ada juga Pak share. Jangan khawatir ya, mas-mas mbak-mbak di sini ya. Oke, sip. Ya sudah, saya lanjutkan ya. Tunggu yang lainnya. Bagaimana tadi? Oh ya, ada di pengumuman. Oke, dan menggunakan Zoom ya. Nanti mungkin Zoom-nya minggu depan saya update link-nya gitu ya. Nanti saya taruh di sini saja. Ya. Ya saya baru sadar 100 ya, yang satunya tadi. Oke, gitu. Lanjut ya. Sekarang adalah oke ya. Oh, sama ini sih. Kalau biasanya kalau misalkan perkuliahan online ya, ada beberapa dosen pengampu yang memang memberikan syarat ya harus on cam gitu ya, harus tidak atau enggak. Kalau saya sih fleksibel saja ya, ya Mbak di sini fleksibel saja. Yang penting ketika saya menyampaikan bisa didengarkan, ya bisa disimak. Nah, seperti itu aja sih. Jadi silakan kalian se-PW-nya ya, PW off cam, on cam gitu ya. Mau on mic atau pakai chat itu ya. Biasanya kan tiap mahasiswa kan atau tiap orang kan karena punya kondisi masing-masing ya. Mungkin ada yang hemat kuota juga atau apa. Nah, silakan nanti disesuaikan aja. Yang penting bisa tanggung jawab terhadap diri sendiri gitu aja ya. Gitu. Mungkin nanti di sesi pengampu yang lain bisa beda ya kebijakannya. Kalau saya sih fleksibel aja ya. Nanti kalau misalkan ada yang bingung di suatu hari, misalkan besok apa, ya tanya aja di grup juga bisa gitu ya. Alangkah baiknya menghindari PM ya Mas ya, Mas Mbak di sini. Mas saya kalau pertanyaan terkait dengan hal-hal yang sifatnya materi atau teknis umum tuh ya, nah itu nggak apa di grup saja gitu ya. Biar nanti yang lainnya juga bisa mendengarkan atau membaca gitu ya paling nggak ya seperti itu. Percaya kalau hal yang sifatnya private itu ya boleh PM. Hal apa? Harapannya sih seperti itu ya. Oke, mungkin itu. Nah, mungkin ini sedikit ya mungkin ada pertanyaan dulu lah terkait dengan awal-awal itu aja gitu ya.
pembuka lah ya, pembuka materi gitu ya. Ya gitu aja sih. Mungkin terkait hal teknis gitu ya, teknis perkuliahannya seperti apa. Oh ya bisa aja nanti gini juga ya, nanti saya biasanya itu defaultnya memang sinkronus gitu ya. Tapi terkadang pun juga ini ya, PJJ kan karena memang awalnya memang juga dituntut mandiri juga ya, nah, seperti itu. Saja nanti juga saya cukup memberikan asinkronus ya, berkuliah secara asinkronus. Artinya apa? Artinya nanti silakan ada video, kalian simak gitu ya. Nanti baru langsung ketik apa namanya? Nanti ketika hasil tanya jawab gitu ya, nanti langsung aja menanyakan lewat via grup gitu ya. Itu kalau memang yang murni asinkronus gitu ya. Atau juga tetap nanti saya akan simak videonya dulu, kemudian nanti kita masuk ke sinkronusnya, maksudnya tanya jawabnya gitu ya. Misalkan aku aja gini ya, tadi kan mulainya jam 8 tuh ya. Nah jam 8 kalian simak videonya selama 45 menit ya. Nanti 45 sisanya waktunya nanti di langsung ke tanya jawab nah, gitu. Jadi kita langsung join zoom-nya jam 9 nah, gitu. Itu juga bisa. Yang penting adalah nanti kita lihat sikon saja ya, situasi dan kondisi dari masing-masing itu sehingga nanti kita bisa ini. Pokoknya semua nanti tergantung kondisi ya. Tapi memang sebisa mungkin kita laksanakan sinkronus ya, biar nanti bisa langsung ada tanya jawab gitu ya, bisa lebih enak gitu ya. Oke, gitu. Apalagi itu saja teknis kuliahannya. Yang penting nanti ini ya kalian masih satu-satu nanti terus dia dijaga semangatnya lah seperti itu. Pokoknya tugas jangan sampai nggak ngerjakan ya, dikerjakan. Meskipun misalkan nggak, aku saya nggak bisa sama sekali, nggak apa, pokoknya dikerjakan untuk kan, nah, itu dulu ya. Itu yang lulus lah. Itu. Soalnya biasanya kata-kata yang sebelumnya pun juga banyak yang ternyata nggak ngerjakan tugas, terus akhirnya nggak lulus. Nah, nggak lulus endingnya kan harus ngulang mata kuliah ya. Mungkin sudah dijelaskan Pak Heru juga ya, SOP atau apa ya perkuliahan ya antara dari perkuliahan penilaian itu ya seperti apa ya seperti itu ya. Tapi kalau saya ini fleksibel ya nanti ya, silakan nanti ketika ada kendala satu saat bisa disampaikan atau ditanyakan. Oke gitu. Oh, ya, 105 bisa ya di 100. Oke, untuk intermezzo sebentar ya. Mungkin ini kalian ya ini ya kita sama-sama ya malam gitu ya, jam malam. Tapi harapannya kalian tetap bisa fokus gitu ya. Atau mungkin ada pertanyaan dulu tuh sebelum kita lanjut. Jadi saya ingin menyampaikan satu. Nah, Enggak, Pak. Lanjut aja, Pak. lanjut ya, Mas Fernanda. Oke. Sebentar, saya tak nyekrol sebentar. Nama ini. Ketika cuci. Ini sudah pakai aturan penamaan SIM ya. Ketika cuci IT. Ada juga yang enggak. Bebas ya. Paling enggak pokoknya nanti nama SIM-nya jangan sampai ini ya apa gitu ya. Biasanya. Oke, coba. Misalnya ada yang agak-agak apa gitu. Oh, enggak ada ya. Ada yang nama karakter apa gitu ya. Nah, gitu. Ya lah kayaknya nanti di retain ya jangan lupa begini kalau sip. Berarti sudah bisa baca. Oke, kita paling enggak biar lebih ini ya luas juga lah gitu seperti itu. Ini ada suatu permainan, juga permainan sih, sebenarnya lebih ke arah suatu hal yang ini itu nanti itu kalian akan mempelajarinya, akhirnya akan tahu gitu ya, ketika memang menjalani ini ya perkuliahan di IT ini gitu. Tapi kalau sudah tahu ya cukup bagus berarti ya, sudah paham. Tapi kalau belum tahu nantinya pasti hal-hal seperti ini bisa di ini. Nah, ini cuma sekedar ini ya untuk meluaskan diri saja. Nah, jadi saya punya suatu hal
suatu kuis gitu ya, kan kuis sih. Mungkin permainan dia, artinya tebak tanggal ya. Artinya adalah nanti kalian mungkin salah satu volunteer atau ada volunteer ya, mungkin satu-satu ya. Nanti silakan bisa menyimpan ya, maksudnya mengambil satu tanggal aja gitu ya, satu tanggal saja disimpan, kemudian nanti saya nebak gitu ya, betul apa salah gitu ya. Terus, ya semoga saya nggak lupa ya ininya triknya. Coba ya ini ya. Nah ini coba tanggal, nah, namanya gitu ya. Nah, instruksinya cukup ini aja sih. Nanti saya akan menunjukkan 5 tabel dia. 5 tabel ya. Tabel 1, 2, 3, 4, 5. Oke, coret-coret tadi. Tadi oke ya. Nah, nanti kalau misalkan di angka itu kan nanti kalian kan sudah dapat ya angka tanggal itu ya. Misalkan oh di tabel 1, nah cuma cukup jawab jawab aja. Ada apa tidak gitu aja ya. Gitu. Ada gitu ya. Kalau tabel 2 ada, tabel 3 nggak ada gitu ya. Nah, dan seterusnya. Nanti selesai 5 tabel 1 juga, nanti saya akan menebaknya. Seperti itu gitu ya. Oke ya. Nah, mungkin bisa ini saja. Nanti kita setelah ini bisa diskusi ke yang punya ini. Mungkin apakah ada yang mau jadi mencoba ya jadi volunteer gitu ya? Ini salah satu silahkan siapa? Nggak apa untuk ini aja lah meluruskan diri gitu ya. Mungkin ada kayak oh ya Mas Fajar, silakan Mas Fajar. Fajar ya tadi Fajar dulu. Mas Fajar Halo, Pak. bisa ya? Oke oke sip. Iya, Pak. Dengar Mas Fajar. Oke sip. Coba Mas Fajar sekarang nyimpen apa apa kok menyimpan ya, ya menyimpan satu tanggal gitu ya. Memikirkan Iya, satu tanggal. Tidak ya? Tidak Mas ya? sudah, Pak. Sudah. Oke, siap ya. Oke, sekarang di tabel yang ke-1. Bentar. Nah, di sini tabel ke-1. Iya, Apakah Pak. ada? Ada, Pak. Ada? Ada. Ada, oke. Tabel yang kedua? Nggak ada. Nggak ada, oke. Tabel yang ketiga? Ada. Ada, oke. Tabel keempat? Nggak ada. Oh, nggak ada, oke. Tabel kelima? Nggak ada. Oh, nggak ada, oke ya. Nah, ini saya juga sedikit berikan di kepada ini. Jadi tadi Mas Fajar itu nyampaikan bahwa tanggalnya itu ada di tabel 1 dan tabel 3 gitu ya. Oke ya, gitu. Nah, kalau tidak salah gitu ya, jawabannya adalah 5 ya Mas ya, betul? Iya, betul, Pak. Betul, Oh betul. ya, ya. Wih, Saya sebelumnya nggak kompromi loh ya, nggak kompromi sama Mas Fajar Mas ya. Nah, bisa ya, ya gitu. Oke, untuk memvalidasi mungkin ada satu yang jadi volunteer lagi, mungkin satu lagi. Saya, Pak. Iya, siapa ini? Jihan. Jihan jadi ya. Main Sama, satu ya. sama Jihan ya, betul ya, Jihan Hamra ya. Iya, Pak. Oh ya, silakan Jihan ya. Oke, sudah siap ya angkanya ya, satu tanggalnya. Oke, Iya, Pak. oke, sip. Tabel ke-1, apakah ada? Ini Tidak tidak ada. Oke. Tabel kedua ada. ada. Oke. Tabel ketiga, Ada. oke. Tabel keempat, Ada. oke. Tabel kelima, Ada. ada. Oke. Jadi ini ya, apa namanya, Mbak Jian ini lagi ya. Jadi tanggalnya itu ada di tabel 2, tabel 3, tabel 4, sama tabel 5 gitu ya. 5. Nah, oke. Jadi selain tabel 1. Nah, jawabannya Belum paham, adalah Pak. ya apa? Belum paham, Pak. Kayak gimana mainnya? Iya ya, saya tak nebak dulu. Nanti baru kita diskusi. Ya ya, oke Mas. Jawabannya 30 ya Pak Jian ya? Apa betul? Betul, Pak. Betul ya. Betul ya. Aduh. Saya juga nggak inilah ya, nggak kompromi. Nah, gitu. Jadi permainan cuma ini sih Mas. Saya tuh nebak angka yang sampean ingat ya, apa sampean simpan. Nah, gitu. Jadi angka 1 ada 31 ya pilih salah satu. Terus saya yang nebak gitu ya. Gitu. Oh, Kita doang sih gitu loh. Maksudnya di sini nilai apa kan nilai unsur mistisnya atau magicnya gitu ya. Gitu namanya magic gitu ya, sulap dia. Kok bisa nebak gitu ya? Misalnya kan kalau di
sulap-sulap kan gitu kan biasanya kan ya. Tapi kalian pasti sangat tahu ya, sudah besar semua. Maksudnya sudah dewasa semua. Pastinya kan yang pasti kan sulap itu kan juga enggak itu ya mesti ada trik sesuatu ya. Seperti itu. Nah, nanti trik-trik seperti ini akan kalian pahami ya ketika mendalami informatika gitu ya. IT itu. Karena semuanya akan berkaitan dengan yang namanya pattern ya atau pola. Nah, seperti itu. Logik ya kan, logika dan pola gitu ya. Nah, seperti itu. Ya seperti itu sih sebenarnya. Eh, apa mungkin nggak apa, mungkin dijadikan ini ya eh, wawasan apa ya referensi ya PR mungkin tapi ya bukan PR sih ya silakan untuk ini aja dicari sendiri ya kok bisa gitu ya gitu masa kalau di ini mungkin sudah ada yang tahu ya binary ya binary itu juga bisa oke jadi nah, memang awal dari itu adalah binary gitu ya nah binary ya biner sih memang betul tapi binarnya diapakan nah seperti itu oke ya gitu tapi tentunya ada juga trik yang lain yang lebih mudah gitu ya tapi kalau di IT-nya tipe dasarnya adalah memang di binary gitu ya tentu saja nanti kalian akan berkecimpung dengan angka gitu ya coding nanti kalian waktu di konsep pemrograman itu ya atau terus lanjut itu nanti akan terus berkecimpung akhirnya nanti lama-lama paham gitu ya kok bisa gitu gitu. Nah intinya adalah saya menampilkan ini ternyata nah itu sebetulnya ya ini bisa jadi permainan ya tapi padahal ini dasarnya adalah ya ilmu ya coba ilmu di IT. Oke ya sip ya oke ya mungkin itu aja. Oke, bisa ada lagi ya mungkin ada pertanyaan. Oke ya. Nah, di sini juga ini ya. Kalian sekarang adalah mahasiswa gitu ya. Jadi mahasiswa berarti beda dengan siswa ya yang dulu ya. Sehingga biasanya itu ada satu perbedaan yang paling signifikan ya, yaitu tingkat kemandirian gitu ya. Nah, seperti itu. Yes, mungkin itu sih ya untuk pertama ini. Ini masih prolog ya, masih prolog. Nah, lagi kita masuk ke ini materinya. Oke, mungkin itu saja. Apa ada yang penasaran toh? Mau dibuka? Maksudnya mau dibuka triknya seperti apa? Nggak perlu ya, tadi cari sendiri aja ya. Coba kayak gimana Pak? Nggak perlu, Website-nya Pak. Mau tahu Pak. Menarik ini soalnya, nggak perlu. Penasaran, Pak. Tadi saja ini untuk ini bujui apa bohongi anak-anak ini ya. Ada adik kecil, ayo ini kan lucu ya, ya gitu. Ya, Keren, ya, keren. Share Pak. ya, jadi ini sasar juga. Ini ya mungkin iya, triknya ini lah Mas ya. Mungkin ini terlepas dari binary yang dasarnya ya. Tapi ini triknya yang penting adalah ini saya kan yang masih yang pertama kali kalian yakin kan ya. Kayak ini kan nggak mungkin nggak akan ini tabelnya ada angka apa saja. Itu sebenarnya juga bisa ya kan ya. Tapi kan juga nggak mungkin tuh ya. Nggak akan lima tabelnya angkanya apa saja gitu kan. Nah, secara langsung lah gitu kan nggak mungkin. Makanya ini aja ya. Ini tabel ini itu kalian cukup lihat di pojok kiri atas ini aja. Inilah pojok kiri atas ini. Contoh tadi kalau Mas Fajar ya. Tadi kenapa kok ada 45 itu ya. Nah ini kiri atas saja ini. Ini ada satu gitu ya. Nggak ada berarti yang nggak usah dilihat ya. Ini ada 4 ya. Ini nggak ada. Berarti artinya 1 tambah 4 ya. Nah dengan 5 gitu ya. Betul ya. Oh, Jadi, keren. Oh, sama bagian tadi juga ini 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 30 kan ya. Nah itu dia. Yes itu. plot twist banget, keren. Oh, ya. Ya, tapi kenapa kok bisa kayak gini ya itu tadi yang sampaikan sahabat Mas Elang ya, Mas Elang Pandi ya itu dasarnya binary-nya ya. Oke, sip. Ya nanti kalian akan lebih pelajari itu trik-trik yang terkait dengan angka itu ya. Oke, ya ini untuk intermezzo biar kalian juga ini. Wah ternyata di IT juga bisa untuk
sulap ya. Yang penting tawar juga. Oke, Paham. besok ya sementara seperti itu. Kita langsung masuk ke materinya ya. Atau silakan boleh kalau nanti ada pertanyaan gitu ya. Harus saya stop dulu. Materi yang pertama. Oke, baik. Kita lanjut ke materi ya. Nah, semoga ini. Memang misalnya materi itu apalagi yang ya semoga aja ini ya tetap meskipun malam ya maksudnya tetap inilah bisa ini. Tapi nanti ketika ada yang ini bisa dilihat recordingnya. Oke, gitu. Oh ya, saya recording dulu. Bisa tadi. Recording in progress. Oke, baik. Kita langsung masuk ke ini ya, materi yang pertama. Ya. Ya. Jadi ini adalah, mari kita mengenal yang namanya adalah dasar informasi matkulnya ya. Nah, tapi di sini akan kita kenal, nah, adalah sistem informasi ya, apa itu dan ragamnya. Itu. Di PPT saya apakah sudah terlihat ya? Tidak ya? Iya, Pak. Jelas, Pak. Oke. Nah, jadi kita memahami definisi dan ragam apa ya. Nah, yang pertama adalah apa sih itu informasi ya? Tentu saja pasti kalian nggak asing dengan namanya informasi. Informasi. Nah, ini dia ya. Nah, ini ada dua gambar ya. Yaitu kiri gambar foto gitu ya. Kanan gambar peta ini ya. Pasti semua tahu. Nah, di sini kita lihat ya bahwa dua gambar ini kita bisa nggak untuk mencari atau mendapatkan informasi dari dua gambar ini. Gitu ya. Nah, pastinya kan bisa ya, gitu ya. Itu. Tentu yang kiri itu. Informasi yang kita dapat adalah oh ini ada orang golf gitu ya, main golf. Ya kan seperti itu ya. Oh ini ada peta Indonesia untuk apa gitu ya, seperti itu. Ini kita juga ya, ini juga ini ada bisa ditarik ya, bisa dari gambar-gambar ini ada contoh dari informasi ya, saja berupa tabel lah, ada berupa ini seperti itu. Nah, sehingga itu tentu saja kita sedang nggak asing juga ya, informasi adalah nah ini data ya, dia itu adalah data. Tadi kan sudah data-data kan ya, tabel angka-angka, nah seperti itu. Nah, jadi sebuah artinya adalah data atau fakta atau knowledge gitu ya, knowledge yang memiliki berbagai arti dan sangat bermanfaat dalam kebutuhan komunikasi. Berasal belajar dari data dan memiliki nilai tambah. Nah, seperti itu. Jadi artinya data yang memiliki arti ya. Contoh misalkan ini tadi sebelumnya adalah ini gitu ya, tabel. Bisa dari ini adalah data gitu ya. Kita tahu bahwa ini adalah data ya. Tapi kan kita bisa tarik informasi ya. Oh, informasi yang kita dapatkan adalah yang nilai B-nya banyak 3. Nah, itu sudah jadi informasi. Artinya memiliki arti ya. Oh, yang dapat nggak ada yang dapat A gitu ya. Jangan kayak gitu. Nah, di sini, oh ini data grafik ya. Informasi apa ya? Informasi oh ternyata penjualannya itu menaik terus gitu ya. Jadi informasi pasti akan ini ya dari data ya. Datanya harus ada dulu untuk bisa mendapatkan sebuah informasi. Gitu. Sehingga nanti bisa menjadi value ya atau nilai tambah ya seperti itu. Ya ini kan buku apa kertas ini kan data ya. Ini bisa jadikan informasi. Seperti itu ya. Contoh-contoh sistem informasi juga banyak ya. Ya. Jadi sistem reservasi. Nah, ini adalah itu memang informasi ya. Sistem biometrik ya. Ada banyak sekali sistem-sistem ya.
seperti itu, dan pelaporan dan sebagainya. Nah, informasi di sini itu ada beberapa jenis ya, kalau dari teorinya sendiri ya, pengelompokan. Oh ya, ini nanti kalau saya menyampaikan materi ini, kalian tidak harus kok menghafal semuanya, tuh nggak harus. Yang penting diambil aja keyword-keyword yang penting gitu ya. Itu aja, nanti kalian bisa membuat kalimat sendiri ya, mengingat terminologinya sendiri gitu ya, sehingga nanti paham. Nah, seperti itu. Nanti diambil intisarinya ya, seperti itu. Oke, kalau berdasarkan literatur ini ya, pengembangan informasi ada 3 ya. Informasi yang sifatnya strategis ya, digunakan untuk mengambil keputusan jangka panjang. Misalnya informasi taktis itu jangka menengah, gitu ya. Tentunya misalnya untuk menyusun rencana penjualan, gitu ya. Atau informasi teknis, ya. Biasanya untuk keperluan jangka pendek, hari-hari stok, gitu ya. Laporan harian, seterusnya. Nah, ini kualitas informasi. Artinya informasi yang berkualitas itu harus ya ini, lengkap ya, teman ya. Kelengkapan informasi merupakan sebenarnya informasi. Akurat ya, akurat juga. Pasti harus tidak menyesatkan ya, relevan ya, sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Tepat waktu, artinya itu ya real time ya, on time ya. Data tadi ya harus data yang terupdate. Nah, gitu. Mudah dan murah. Nah, ini juga sama ya. Jadi informasi yang bisa didapatkan itu informasi yang itu bisa minimalis ya mendapatkannya. Seperti itu. Tadi kan gampang ya nyari informasi ya, ada Google gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi itu kan termasuk mudah dan murah. Karena seperti itu. Tadi adalah pengertian dari informasi gitu ya. Kemudian apa itu sistem gitu ya? Sistem. Nah, sistem itu adalah terminologinya adalah ya ini ya, rangkaian gitu ya, proses atau prosedur. Sistem itu ya itu gitu ya. Nah, tapi kalau menurut definisinya adalah ya, sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Atau menurut yang lainnya ya, yang penting adalah di sini kita lihat ya bahwa sistem itu kumpulan atau keterkaitan atau berhubungan, nah seperti itu untuk satu proses ya, satu kesatuan ya, dimana untuk mencapai tujuan yang satu gitu ya, satu tujuan ya, tujuan utama, satu tujuan ya, nah, gitu. Jadi kumpulan-kumpulan elemen gitu ya, atau kumpulan penghubung gitu ya, untuk mencapai sesuatu itu adalah sistem ya, gitu. Sehingga ini ya, sistem merupakan kumpulan elemen himpunan dari suatu unsur yang saling berhubungan, ya, jadi ada hubungannya, dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Contohnya apa berarti? Kumpulan itu ya, hubungan ya kan, saling berhubung, tujuan itu ya, kan gitu ya, sistem. Jadi silakan pakai kalimat sendiri. Nah, sehingga kalau digabung sistem informasi apa? Ya. Sudah kita gabung aja tadi ya, informasi tadi kata arti sistem tadi ya, prosedur itu ya. Nah, jadi kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan dalam mengintegrasikan data, memproses dan menyimpan serta mendistribusikan informasi. Gitu ya. Sistem yang dibuat manusia terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Ini yang pertama. Jadi teorinya seperti itu ya. Oke, itu tujuan sistem informasi. Biasanya sistem informasi itu bisa sering disebut dengan SI itu ya. SI. Nah, itu menyajikan informasi dalam pengambilan keputusan dan kontrak perusahaan. Biasanya seperti itu. Nah, sistem informasi itu ya ini menyajikan informasi sih utamanya. Gitu ya. Biasanya informasinya untuk apa ya? Untuk mengambil keputusan, untuk controlling ya, atau untuk biasanya menangkap perusahaan gitu ya, atau untuk informasi gitu ya. Itu untuk pengetahuan. Nah, kompetensi sistem informasi ya biasanya itu pastinya ada hardware sama software ya, pasti ya. Ada hardware ya pastinya kan server gitu ya untuk komputer gitu ya. Informasi kan berdiri di atas komputer biasanya server, nah seperti itu. Software ya pasti ya. Kemudian juga ada data. Nah, ini ya. Data. Jadi ketika kita mau membuat sistem informasi, datanya harus ada dulu gitu ya. Ketika nggak ada data, ya pasti kita
nggak bisa buat sistem informasi gitu ya. Tadi kan informasi yang relevan kan ada akurat ya, nah, on time gitu ya, seperti itu. Ada juga manusia ya. Kenapa kok manusia ya? Karena informasi itu pasti akan ditujukan kepada orang ya, orang, manusia, seperti itu. Kan siapa yang perlu informasi ya pasti orang ya. Nah, gitu. Prosedur juga, berarti tadi kan sistem ya, jadi adanya sistem atau prosedur. Nah, seperti itu. Jadi 5 komponen ini ya, ketika kita membuat sistem informasi. Oke, nah sekarang adalah kita mengenal ragam-ragam ya, macam-macam gitu ya sistem informasi. Nah, berikutnya adalah klasifikasi ya, atau pembagian dari sistem informasi itu sendiri gitu ya. Nah, di sini ada banyak gitu ya, tapi ini kalau berdasarkan literatur ini ya misalnya. Nah, ini adalah pertama sistem informasi menurut level organisasi dan seterusnya ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sistem informasi menurut level organisasi ya. Jadi biasanya di perusahaan kan kita ada level-levelnya gitu ya. Level departemen kan, level direktur atau level apa. Nah, organisasi atau perusahaan. Nah, itu pasti ada ya. Biasanya itu informasi ada yang dibagi seperti itu. Kalau sistem informasi departemen ya berarti SI-nya ini hanya untuk departemennya saja gitu. Kalau perusahaan ya berarti departemen-departemen yang ada itu jadi satu gitu ya. Bahkan antar organisasi gitu ya. Jadi antar perusahaan gitu ya. Itu seperti itu. Atau bahkan lebih kecil lagi, sangat di banyak departemen itu ada prodi gitu ya. Ya prodi-prodi, saya kalau di kampus ya. Atau banyak departemen itu ada misalkan subbagian gitu ya. Ya berarti bisa juga gitu ya. Seperti itu ya. Tinggal biasanya kan memang ada sistem informasi kan batanya kan ada role-nya sendiri ya. Oh, role login dari sisi manajemen gitu ya. Tapi dari sisi pegawai. Nah, terus kan berbeda juga. Jadi ada level. Yang kedua adalah sistem informasi fungsional. Nah, ini yang sangat sering 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 dibuat dan sering ada ya. Informasi itu untuk fungsionalitas ya. Untuk membantu para manusia gitu ya atau para penggunanya itu supaya kegiatan sehari-hari atau aktivitas sehari-hari itu menjadi lebih mudah gitu ya. Seperti itu. Untuk membantu pekerjaannya sehari-hari gitu ya. Contoh nggak usah jauh-jauh SIM itu ya yang kalian login itu FRS saja pakai online NIS gitu ya, pakai NIS ya, itu pun juga ya. Itu pun kan juga merupakan informasi fungsional itu ya. Kalian ketika masuk situ kan dapat informasi kan ya, oh informasi FRS-an jadwalnya jam berapa itu kan gitu. Di sisi lain kan ada fungsionalnya kan ya, di situ kalian ngeklik milih matkul gitu ya. Saya kurang tahu sih karena itu matkulnya dipilihkan namanya sendiri ya, tapi yang penting adalah kalian di situ bisa klik-klik ya, klik-klik bisa melihat-lihat, nah seperti itu. Kebetulan bagi dari dosen wali itu ya, atau dari dosen itu ya, itu juga bisa. Iya iya. Mungkin ini ya bisa di mute ya. Mungkin nanti ada pas aku tanya. Nah, oke baik. Jadi itu ya, MIS pun juga ada banyak jenisnya ya nih. Sistem informasi pemasaran, penjualan, sistem pembelian, ya jual beli itu ya. Informasi produksi, informasi akuntansi, informasi SDM, sistem informasi keuangan ya. Sistem informasi pendataan atau apa ya, pokoknya nah seperti itu ada banyak ya. Pokoknya adalah untuk seperti itu ya. Fungsional. Nah, ini yang biasanya sering sekali nanti yang akan kalian buat itu ya. Begitu sangat sering ya. Di dunia IT biasanya ya ini gitu ya. Buatnya seringnya di perusahaan ya tadi ya level-level seperti itu. Oke, ini dia ya. Akuntansi berarti untuk akuntansi, keuangan ya berarti untuk ngambil perusahaan dari keuangan, pemasaran untuk memasarkan, SDM berarti terkait SDM ya, sumber daya manusia ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah ada yang namanya SI yang sifatnya itu sebagai dukungan ya, pendukung ya. Itu juga ada gitu ya. Contoh ini nama-nama Inggrisnya ya. Ini Inggrisnya ya, DPS katanya. Transaction Process System, processing system. Tapi kalau saya tulisannya ini sistem pemrosesan transaksi, informasi manajemen SIM ya. Tadi itu juga bagiannya gitu ya.
Kemudian sistem pendukung keputusan artinya itu. Jadi sistemnya itu untuk sebagai pendukung ya. Pendukung apa? Mungkin untuk pendukung keputusan ya. SPK nanti itu ada ya Pak, kita kuliah yang seperti itu ya. Pendukung cerdas ya, pakai AI gitu ya. Transaksi nanti untuk mendukung seperti itu. Nah, ini ya. Ini kalau berdasar dari tabel ya, biasanya yang pertama tadi mengimpor dan menyimpan informasi transaksi gitu ya. Jadi kan mendukung ya orang yang proses transaksi, mengkonversi gitu ya. Kemudian OAS ini otomasi perkantoran, jadi ada otomasinya gitu ya perkantoran ya, task manager. Kemudian DSS, decision support system atau sistem keputusan tadi ya, membantu pengambilan keputusan. Pemakainya sini analis ya, manager. Kemudian ACE ya, menyediakan informasi yang mudah diakses ya. DSS, pendukung sejumlah orang bekerja satu kelompok grup ya ini ya, staff atau manager ya. Atau yang intelijen ya, support system menyediakan pengetahuan pakar di bidang tertentu untuk membantu punya masalah. Anda memecahkan masalah pakar, misalnya terkait dengan AI ya, seperti itu. Oke ya, seperti itu. Yang keempat adalah SI menurut aktivitas manajemennya, gitu ya. Kalau dibagi berdasarkan manajemennya. Yang pertama ada informasi pengetahuan, jadi informasi yang mendukung aktivitas pekerja dan pengetahuan ya. Sistemnya seperti ES atau UAS termasuk dalam kategori ini. Jadi ini kategori yang saya dimasukkan ini enggak benar-benar terpisah gitu ya. Jadi kayak sebuah sistem informasi gitu ya. Oh kalau dilihat dari sisi manajemennya itu dibagi gini. Oh dilihat dari sisi fungsionalnya ini gitu. Jadi sebetulnya ini cuma dari beda sudut pandang aja sih ya. Ini. Jadi kalau dari sudut pandang aktivitas manajemen gitu ya. Nah baginya seperti ini. SI operasional ya, manajerial berarti untuk manajer. SI strategis berarti untuk hal menangani masalah-masalah strategis dalam organisasi. Untuk keunggulan kompetitif gitu ya. Untuk bersaing gitu ya, daya saing dan seterusnya. Nah, kemudian yang kelima ini ya. SI kalau kita lihat dari bentuk arsitektur sistemnya. Arsitektur sistem. Jadi yang pertama adalah ini ya, berbasis mainframe sama ya. Mainframe. Jadi ada server terpusat gitu ya. Nah, kemudian nanti dia itu dicolokkan gitu ya. Jadi satu server terpusatnya mainframe itu, nanti yang lainnya itu terpusat di satu ini ya. Nah, seperti itu. Komputer ada konsep printer dan lain sebagainya. Ada juga yang arsitektur dari sistemnya itu adalah PC tunggal ya. PC tunggal itu ya satu PC aja digunakan gitu. Atau bisa tersebar atau terdistribusi ya seperti ini. Nah, jadi intinya itu adalah saya ya database ini ya, ini terdistribusi ya. DB ini ada sendiri. Nah, misalnya tempat penyimpanan untuk apa itu ada sendiri, ada sendiri. Jadi nggak jadi satu gitu ya. Seperti itu. Dan juga komputasi jaringan ya, dengan jaringan-jaringan. Ini pun jadi juga kalau terkini itu biasanya ini ya arsitektur cloud itu ya. Jadi sekarang di cloud. Oke, yang penting karena ada sistem informasi geografis. Nah, ini ada juga ya. Itu berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi geografis. Sistem yang digunakan untuk menyimpan maupun untuk manipulasi data yang berhubungan dengan geografis. Yaitu ya. Jadi intinya geografis itu GIS ya, biasanya nama Inggrisnya itu GIS atau SIG ya, sistem informasi geografis. Biasanya yang berhubungan dengan maps itu ya, dengan peta, dengan letak-letak. Itu biasanya digunakan untuk ini mencari rute terpendek seringnya ya, atau cost-nya gitu ya, rute terbaik. Nah, seperti itu ya, nggak lepas dari itu. Biasanya seringnya itu ya Gmaps loh ya. Kalian kalau Gmaps itu bisa nyari apa? Oh yang macet di mana itu ya. Nah jadi rute terpendeknya mana itu ya. Pasti kan nggak mungkin ya, atau mungkin sangat sangat yang pasti jelas itu orang itu kalau mencari Gmaps itu pasti akan mencari rute yang terpendek gitu ya. Apakah mungkin orang itu nyari itu rute yang terpanjang gitu ya? Ya mungkin aja ya kalau misalkan dia tuh mau jalan-jalan tuh ya, dolan-dolan nah, seperti itu. Tapi kayaknya kok pengajaran biasanya rutenya terpendek. Jadi ya bis gitu ya.
Nanti biasanya juga kalian juga ini sih, waktu PAPA itu biasanya mahasiswa itu juga sering kita membuat sistem informasi di grafis ini. Jadi biasanya untuk apa namanya mengenalkan tokonya gitu ya atau lokasinya itu biar terpendek. Mencari bisa pemesanan tuh ya pemesanan itu terpendek itu gimana? Nah itu biasanya mencari tambal ban terdekat ya kan gitu ya. Itu bisa biasanya banyak yang mahasiswa PJJ itu kayaknya ada yang seperti itu. Nah, yang ketiga adalah sistem informasi ERP. Nah, ini biasanya di dalam satu perusahaan yang besar ya, kompleks itu ya. Aplikasi bisnis terintegrasi yang tersusun atas modul-modul yang menterminal tingkat dan organisasi. Biasanya itu ERP itu gabungan dari sistem-sistem tadi ya, SIM-SIM tadi SDM, keuangan dijadikan satu ERP. Jadi memang biasanya itu enterprise resource planning. Biasanya untuk singkatannya ini ya ini. Jadi memang untuk skala besar. Biasanya itu ada beberapa yang saat ini software-software tools ya atau software yang sering pengguna ERP itu ya ini seperti ini SAP, Oracle itu ini bisa memproduksi ERP. Namanya ini ya mungkin tahu wawasan aja. Microsoft NAS, SAP seperti itu. Oke ya seperti itu. Nah ini dia ERP jadi itu besar ya. Jadi itu kayak semua sistem-sistem yang ada di perusahaan itu kita jadikan satu gitu ya. Enterprise Resource Planning. Oke, seperti itu. Ya, ini selesai. Ya, nggak ada. Oke, mungkin itu saja sih untuk materi kita di hari ini gitu ya. Mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan? Setelah ini soalnya ada tugas ini ya, latihan ya. Ini dianggap latihan gitu ya. Gitu. Ya tugas sih, tugas. Silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan mungkin terkait dengan materi hari ini. Nanti minta materinya, Pak. Ya, Nanti. nanti saya share kok. Semua nanti saya share. Nanti saya share langsung ke Drive ya, mungkin nanti ya. Jadi saya tuh nggak lewat etol ya. Etol juga bisa, tapi nanti saya harus satu-satu dulu. Apa satu? Tapi langsung di Drive aja ya, biar Kalau Pak, jangka panjang. Oke, enak. Iya. Oke. Sip. Ini, Pak. Tapi nanti untuk tugas, ini ya, pengumpulannya di etol tetap aja. Nanti saya akan buatkan etol tugas satu gitu ya. Kalian nanti bisa menguploadnya di sana. Oke ya, kayaknya ya kurang lebih dasar informasi seperti itu. Saya berasumsi memang ini ya, pasti sebelumnya kalian sudah sering juga mendengar sistem informasi gitu ya. Nah ini memang kalau ini kita materi hari ini ya ini untuk dari sisi definisi gitu ya. Tapi kalau untuk mengenal sih saya yakin kalian sudah mengenal ya. Gitu. Apalagi yang seperti itu. Tapi paling enggak tetap ya semua itu ketika kita uh, mempelajari sesuatu ya dari si teori itu pun juga diperlukan juga ya. Biasanya kita tahu, kadang tahu, ini itu loh. Tapi pas kita ditanyakan apa itu definisinya apa gitu ya, bingung gitu ya. Paling enggak kita tidak perlu strict dengan definisinya harus apa itu. Yang penting keywordnya saja gitu ya. Oh, sistem informasi itu berarti itu tadi ya, sistem apa gitu ya. Informasi apa itu digabung kumpulan gitu ya. Satu hal ya, seperti itu yang saling berhubungan kan gitu ya. Yang memiliki satu tujuan. Kalau informasi ya terkait informasi. Nah, informasi itu apa ya kata yang memiliki arti. Nah, gitu ya. Jadi, tadi ada macam-macamnya ya. Itu sebagai alasan ya. Karena saat ini ya banyak sekali sistem informasi ya yang sudah pakai gitu ya, yang sudah publish banyak sekali. Sistem informasi pemesanan ya, tiket.com atau apa dan lain sebagainya itu banyak. Oke, gitu aja mungkin. Silakan kalau ada pertanyaan atau kalau tidak ada, nggak apa ya. Jadi kalau ada pertanyaan silakan ya, nggak usah.
Nah ini dia ya. Hadiahnya cukup nggak susah ya. Cari sistem informasi yang ada saat ini dan buat review. Itu aja sih ya. Silakan. Jadi di sini tugas yang pertama adalah silakan kalian mencari informasi di Google ya, sembarang. Atau kalian punya buat sistem informasi sendiri, itu saya review sendiri, juga silahkan. Reviewnya juga bebas itu ya. Mungkin nggak usah banyak-banyak reviewnya ya, satu halaman saja gitu ya. Satu halaman A4 itu ya. Terus itu aja reviewnya apa. Sistem informasi, misalkan ada judul apa, tiket.com saya gitu ya. Dan memang merupakan sistem informasi pemesanan yang digunakan ini dulu. Jadi saya sudah review sendiri gitu ya. Maksimal satu halaman gitu ya. Kurang dari satu halaman gimana ya nggak apa-apa itu ya. Tapi ya jangan satu kalimat gitu ya. Tetap ini. Makanya maksimal satu halaman saja. Nggak usah dibuat ribet ya. Karena kan memang ini kan ya. Ada pepatah mengatakan biasanya itu kalau kita memahami satu itu kalau semakin sedikit itu tapi benar itu ya. Nah itu biasanya akan lebih paham dibandingkan banyak nulis tapi enggak. Jadi cukup simpel saja. Jadi mereview terkait sistem informasi tersebut. Ya, gimana Mas? Diketik apa Oh, ditulis tangan, diketik, Pak? ketik aja. Nggak apa kalau mau ditulis tangan nggak apa kok ya. Tapi saya diketik aja ya, gitu. Ayo. Nah, tapi ada juga yang desain masih ini ya, mereka harus tulis tangan biar nggak sempat. Saya enggak sih ya, ketik aja. Jadi saya adalah ini ya, ya mungkin memang beda ya, beda beda kebijakan. Nah, saya sih selama ketika ada teknologi ya dimanfaatkan aja gitu ya. Yang penting kalian tadi paham gitu ya, pahamnya. Yang penting pertama tadi pahamnya. Terus terserah kalian gimana cara ngerjakannya gitu ya. Silakan. Oke ya, seperti itu. Tapi ingat ya, aturan pertama, nah, aturan yang selalu ada sejak TK sampai sekarang itu adalah kerjakan sendiri gitu ya. Oke, jadi jangan bacem, istilahnya bacem ya, atau mau kopas temennya gitu ya. Oh, temennya sudah ngerjakan terus kopas langsung, nggak boleh itu ya. Gitu. Kalau misalkan kebetulan Mas, sistem informasinya sama Pak, nggak apa-apa. Tapi kan nanti nge-reviewnya kan pasti berbeda saja cara nge-reviewnya. Jadi kalian harus pelajari dari sisi ini, dari sisi ini. Seperti itu ya, teks. Ada pertanyaan misalkan, Pak kalau dikasih gambar gimana? Juga nggak apa-apa sih ya, tapi satu aja atau nggak usah nggak apa-apa dia. Kan ini cuma review kan. Review itu apa ya? Mungkin istilah lainnya sinopsis biasanya, kayak sinopsis, ringkasan. Boleh juga kalian tambahkan ini, ada kelebihan dan kekurangan itu juga boleh ya. Silakan mereviewnya seperti apa. Jangan kalau di YouTube kan mereview produk apa dia. Pasti kan saya dikasih juga. Oh ini bagus kelebihannya, ini kekurangan ini. Juga silakan ya, seperti itu. Oke ya, sip ya, aman ya. Pak, mohon Iya, bertanya. iya silakan Mas Ilham. Itu mereviewnya dikumpulkan di Apple atau di Iya di Apple ya. Setelah ini saya buat ya. Atau mungkin ya, gimana? apakah ada deadline-nya? Ya, daerahnya 1 minggu ya. Saya 1 minggu. Biasanya kalau PJJ 1 mingguan ya. Soalnya untuk ini juga apa namanya? Kan ada yang belajar asinkronus gitu ya. Itu juga. Jadi biasanya kalau saya defaultnya seminggu ya. Tetap tadi di Etol juga ada Pak ya deadline-nya. Ini saya bakal langsung aja tugas di Etolnya ya. Ntar. Sambil mungkin kalau ada yang mikir-mikir mau tanya silahkan ya. Terserah tanya apapun boleh ya. Di luar topik ini juga boleh. Ntar saya sambil buatkan. Sambil adaptasi ya. Yang seperti itu. Tugas satu. Nanti polanya sama ya. Tiap Belum ada, Pak. materi. Iya ya belum, memang belum. Sabar Mas. Bentar. Kumpulkan dalam bentuk PDF ya. Jadi PDF saja. Karena kalau buat itu kadang nanti dibuka itu acak-acakan tuh ya. Di Word ya nulis nanti di convert di PDF.
Itu mereviewnya pakai PDF ya, Pak? Oh ya, ya mereviewnya kalian ngetik aja, ngetik nanti nggak kalian ngetik ya bahwa selesai kan dibuat kan mestinya kayak atau di apa gitu ya. Nanti dikonvert ke PDF, nanti kumpulkan dalam bentuk PDF. Nah, begitu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, sudah saya buat, coba dilihat ya. Akan.